Bigetron Alpha, satu kemenangan yang harus didapatkan oleh kedua belah tim ini untuk bisa memantaskan kembali posisinya di pemuncak klasemen dan menjadi penutup juga untuk di game terakhir di minggu yang ke-6. Oke, ini dia last game untuk hari ini. Siapakah bos yang sebenarnya? Bigetron, the final boss atau raja dari segala raja. MPL, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke last game di match of the day. Alright, dan kita akan kembali melihat gimana ternyata ini dia Moreno dengan satu sosok Lunox yang kita lihat Lunox ketemu sama Harit gak selalu di arah gold lane om. Yap, dan bahkan dipakai buat jadi mid laner kalau bicara soal Bigetron Alpha. Ya, ini Bigetron Alpha mereka punya damage yang cukup besar ya. Dimulai dari early game mereka punya Lunox, mereka punya Roger, mereka bahkan punya Eman juga nanti untuk bermain di late game. Jadi kalau kita bicara soal full damage yang bisa diciptakan ya Bigetron Alpha mereka unggul. Tapi kalau dari early gamenya memang masih bisa ditekan satu lane. Hoshi mereka bisa tutup gamenya di mid game. Aku setuju banget untuk ngomongin segi damage. Bigetron ini sangat cukup bahkan berlebih. Tapi satu hal yang tidak dimiliki dari Bigetron, mereka tidak ada yang bisa mengatasi crowd control. Terlalu banyak crowd control yang bisa kita lihat dari Avatar Guardian, nanti ada Susujin nantinya. Dan bahkan kalau ngomongin dari Final Slash sekalipun, kalau semua kombonya lancar berjalan dengan maksimal, ini akan berbahaya. Tapi lihat di depan sana, ada Super Cat mencoba untuk mendapatkan Susujin dan first blood. Di tangan ada Super Cat. Vision yang tidak terbuka oleh sosok dari seorang Idok berhasil membuka vision dan informasi yang didapatkan oleh seorang Super Cat berhasil dimaksimalkan. Yap, dan ini adalah hasil manis untuk Eman. 5 kali penggunaan Roger 100%. Ya, belum terkalahkan ternyata buat Eman. Dan penggunaan Lunox Moreno juga. 2 kali pakai, 2 kali kemenangan buat dia. Oke, Skylar langsung dipasang dengan Cutthroat. Menangkap dengan hanya Town dari seorang Eman. Tapi Flicker kali ini di tangan dari Eman udah cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan bahkan Idok di depan sana bahkan coba dipaksa untuk sosok seorang Eman mundur. Lihat, tim dari RRQ mereka tidak akan tinggal diam. Moreno masih di level 3, jadi kayaknya untuk saat ini engage di arah top lane masih tidak harus terburu-buru. Ini masih coba untuk sharing experience saja pastinya untuk bisa sambil menunggu level 4 dan setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan juga untuk RRQ Hoshi di tangan Susujin. Oke, level 4 menuju ke seorang RRQ terlebih dahulu dan dia lihat membaikkan dengan Final Slash retribution dari seorang Ujin berhasil mendapatkan 1 point kill ditukar oleh seorang Moreno dengan dark kening yang tidak bisa dihentikan. Ya, jadi itu dia Flicker sama Vanded yang akhirnya ngebuat dari Dairen pun berhasil untuk dihilangkan. Ya benar, kita melihat Susujin juga ya memaksimalkan Bane dengan farming speednya dia. Itu tadi pengambilan turtle yang cukup cepat juga yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dan berkurang 2% ternyata untuk audience prediction. Naik turun ya. Betul. Fluktuatif ya ternyata ya. Iyalah, karena itu kan real time. Survei juga real time. Oh, jadi kan ngeliat game pertama Bigetron bagus naik 3%. Game kedua ternyata one sided turun lagi. Nah, abis game ketiga kayaknya nggak ada voting lagi. Gak ada karena udah selesai, kita di best of 3 aja bang. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di mana kalau misalnya kali ini data terakhir dengan adanya Kim menggunakan Kufra agak kurang cukup baik loh. Balik lagi ya, tapi eksekusi yang akan menjadi satu penentu juga karena dari tadi follow up itu selalu hadir, apalagi rotasi cepat yang bisa dipegang sama Super Ken. Yep. Dan juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pick off terhadap Eman karena Rogernya dia kan belum terpatahkan win rate-nya. Belum, itu dia masih 100% dari 5 kali penggunaannya untuk Rogernya Eman. Tapi apakah ini akan menjadi satu pertanda juga nih bahwa Roger benar-benar lagi primadona lagi nih sekarang? Bisa jadi sih, karena bisa di-flex juga ya buat jadi jungle, buat jadi gold. Dan Eman adalah salah satu player yang sering banget nih kayak ada satu power hero yang menonjol. Wah, tapi terbelakang dengan Final Slash. Wah, itu kalau dia tidak tenang itu bisa saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Karena Rinja dan juga Susujin di depan sana. Untuknya berhasil berakhir ke seorang Rinja. Damage terlalu sakit telah diberikan. Modify Gaming, Save the Day, dan Order Brilliance ternyata menjadi pilihan terakhir. Mau tidak mau digunakan ketika dia harus menyelamatkan dirinya. Karena buat Arcane Shade-nya sudah dipakai. Terus juga tadi Purify-nya sudah dipakai. Akhirnya jalan keluar terakhir ya udah Brilliance of Order yang dipakai. Wow. Out of nowhere Rinja. Avatar Guardian yang sangat on point. Tapi masih ada Order Brilliance. Tapi nampaknya di sini restoran Dairen tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Moreno. Mencoba untuk memberikan kembali karena Avatar saya gagal. Cutthroat memfollow yang damage dari seorang Dairen. Hanya cuma baik saja pada Slash. Hotplay. Terhotplay Dairen. Berhasil membaik time kembali dengan sangat maksimal. Tapi nampaknya dari seorang Eman kali ini tidak bisa mendapatkan Dairen. Dan Dairen still survive in the mid lane.
orang. Dia selamat dan bahkan berhasil untuk bisa membuat waktu terbuang banyak dari Bigetron Alpha. Gila nih orang dari dulu pas ketika dia diturunin ke MDL itu memang menjadi pertanyaan besar karena terakhirnya dia di playoff juga dapat di momen kan. Iya. Dengan seri selanjutnya dan lihat sekarang dia benar-benar membuktikan dirinya membawa. Oke, Super Ken. Tapi Super Ken dengan kali ini damage harus dibendung dan satu poin kill dari seorang Ruby berhasil mendapatkan poin kill. Meanwhile dari top lane Tyrant berhasil menutup dan menukar dengan Eman sama-sama gold laner. Oke. Dan itu memang banyak waktu yang dibuang juga dengan Turtle yang bisa di-secure untuk Suzujan kembali. Ini gak ada gangguan sama sekali di Turtle. Karena dari sisi tim fight-nya di Bigetron Alpha mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mendapatkan poin kill. Wow, dan ini sekarang kembali tenang, kembali juga saling salip menyalip untuk bagaimana gold lead yang dipegang juga Om. Yep. Kayak ini berbeda dengan game yang kedua, cukup one-sided untuk RRQ Hoshi, tapi untuk kali ini Bigetron Alpha mereka bermain secara lebih aktif. Ya. Dan Suzujan ya tetap dengan powernya dia. Farming yang bisa keep up dengan jungle musuh Assassin. Yang bisa dibilang ya Assassin dari Fanny bisa dapetin gold lebih banyak, EXP lebih banyak dengan mendapatkan point kill tadi. Oke, I'm offended dengan Sober Look. Tapi lihat di red, fokusnya ke arah belakang dengan Final Slam. Maka dia berhasil mendapatkan Moreno. Tyrant dengan on point memaksa Moreno mengeluarkan Order Billions. Waktu buying time yang dilakukan oleh seorang Moreno setidaknya menyelamatkan dirinya, tapi Moreno sadar harusnya kalau dia udah mulai bisa ditemenin sih. Moreno udah mulai harus bisa main sama sosok Ki. Kenapa? Biarin Ki-nya bersama dengan Moreno itu yang dapetin combo pick off. Dan juga kayaknya tadi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan menuju ke arah gold lane ini Eman nggak dapetin snowball early-nya Om. Yep. Jadi Emannya harus lebih sedikit berhati-hati juga untuk bisa bermain di landingnya dia. Di pressure bahkan di atas di freeze lane dengan Skylar. Oke, itu ke sana dengan adanya lumba-lumba. Redri bisa take over dari Super Case. Berhasil mendapatkan satu korban Super Loop yang harga harus dibayar dan dihukum atas pencurian terhadap Turtle. Apakah worth it menukar Super Look dengan Turtle? Seharusnya enggak. Siapa ini Turtle yang Aku ketiga masih juga worth it. Karena satu berbanding dengan setengah. Jadi masih worth it. Dan itu dia. Ketika Super Loop tumbang, mereka tidak bisa menjaga menuju ke arah outer mid lane. Dan seketika pemain Fanny ketika outer mid lane-nya pecah, udah harus wanti-wanti. Ya, purple buff-nya bisa di-rate ya. Dan bahkan sudah mulai diisi. Ada Rin yang mengisi untuk area bush-nya. Nah, ini udah kelihatan nih bahwa pressure bakal masuk ke jungle milik dari Bigetron Alpha. Ini udah mulai di zoning balik ya Ki. Ini gak bisa bergerak terlalu luasan nih karena Rins dengan Arcane Shade, Shadow Strike ini bukan cuma sekedar di zoning tapi ngasih damage juga. Ngasih damage dengan adanya Ki dan The Kids, ikan lumba-lumba ya, dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini harus mundur ke arah belakang. Oke, dan ternyata ini adalah satu game penentuan. Tiket menuju playoff di depan mata. Pertama, siapapun yang menang di game ini akan bisa mendapatkan tiket playoff langsung pertama di MPL Indonesia Season 14. Wow. Oke. Yang harusnya upper bracket nggak sih? Belum tentu. Belum ya? Belum tentu. Tapi kalau tiket lolos playoff udah pasti. Pasti. Jadi perebutannya akan terjadi di game ini. Oke, dikejar Super Ken kali ini dengan freestyle yang dimiliki. Tapi dengan adanya Idok dan juga Skylar yang menuju ke batang hidung membuat sosok dari seorang Super Ken mundur ke belakang. Baik time, distraction dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Eman. Oke, dan kita akan melihat ya siapa yang akan lolos ke babak playoff karena sementara ini RRQ Hoshi masih dalam keadaan yang cukup unggul nih Om. Walaupun emang nggak banyak sebenarnya kayak di game yang kedua tadi. Dan tim fight-nya kalau mau seperti ini harus hati-hati juga nih. Mereka mencoba untuk menangkap karena Super Look. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Membuat Lester Sultan berhasil mendapatkan dua. Tapi nampaknya RRQ mereka tidak mau memaksakan keadaan karena fokus utama mereka adalah objektif. Dan objektif yang mereka miliki agak sedikit tersendat ketika ada Super Ken memotong ke arah mid lane. Ya, dan bahkan bukan cuma memotong saja. Satu buah outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi setup menuju ke arah Lord sedang dilakukan oleh RRQ. Oke. Ya, Super Ken selalu mendistract ya. Lihat kehadirannya dia potong semua minion. Dimakan oleh seorang Tyrant. Berhasil mendapatkan Ki. Super Ken bakal coba untuk melakukan take over seorang diri depan sana. Tapi ada Deadly Chance. Ikan sabu-sabu menutup jalan dari seorang Super Ken. Udah ke arah belakang dan bakal Lord. Didapatkan teman Energy Contest bersama dengan Purple Buff dan Fanny tanpa Purple Buff. Ini lumpuh tak berdaya bagaikan aku tanpa kamu, Omawa. Wow, dan sekarang RRQ Hoshi mereka unggul banyak dan penggunaan Deadly Catch yang tepat untuk bisa membuat dari Super Ken terusir dari area lore tersebut. Efek knockback yang bisa diberikan dari Deadly Catch tadi dan free tadi juga sepertinya untuk Lord yang pertama.
Dan RRQ Hoshi mereka sedang leading, meskipun bukan leading yang terlalu jauh juga. Tapi satu yang pasti Super Ken ya, ini dari tadi sangat mengganggu. Karena untuk pergerakan dari Super Ken sendiri ada satu minion yang lepas, dia bakal mendorong wave minion sejauh mungkin. Oh, dia respect sekali loh. Dia langsung immortality ketika dia tahu dari tadi momentum selalu dibuat ke dirinya dan tidak ada yang bisa melakukan pick off terhadap dirinya dengan maksimal. Jadi minimal yang dilakukan oleh Dairon ini buying time plus crowd control yang pasti. Oke. Dan Lunox juga misalnya kalau dari posisi bertahan gini agak sulit ya buat bisa clear lane cepat. Betul sekali. Karena dia bukan high ground defender, tapi dia adalah salah satu hero mid laner pick off. Ini mana para pasukan dari tim RRQ harusnya juga nggak bisa masuk lebih dalam. Karena darkening dari Moreno akan sangat cepat menyelesaikan lo. Akan sangat cepat. Masih ada Arthur Shield Bestaros juga yang bisa dimainkan tadi. Tapi Idok sudah mengeker dengan Town menuju ke arah belakang. Ki menjadi target utama. Super Ken melakukan flanking menuju ke Sondar dan pada slash yang nggak ada siapapun yang terkena. Masih terlalu jauh juga ya, dan masih terlalu dalam harusnya. Apalagi ada serangan kejut dari lini belakang, dan PR dari RRQ mereka masih punya lane bawah nih yang harus didorong terlebih dahulu. Oh, tadi predicted sama-sama dari Superloop gagal, predicted juga dari seorang Dairon gagal. Tapi nampaknya Dairon kali ini seorang diri nggak boleh dilepas begitu saja. Berani banget. Blitz yang memasangkan seorang Super Ken. Miss Cable yang berbahaya membuat seorang Super Ken terperangkap, hampir saja hilang. Tapi Best Turret menjadi target utama dari seorang Skylar. Dengan adanya ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan satu bom betul. Nah, Terrorist gagal. Sound from Idok. Idok menyelamatkan sosok dari sosok Dairon. Satu persatu mereka hancurkan. Luka terbuka dengan RPS-nya karena belakang karena bisa mengatakan pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini dia. Best terbuka dengan sangat bebas tuh. Oke, ini sepertinya RRQ juga mereka harus bersabar. Dan Super Ken berupaya. Super Ken berupaya. Best terbuka dengan bebas. Jangan lupakan Eman memiliki lingkaran pas. Dan ini bencana. The final boss is fallen. RRQ berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya, menghancurkan final boss dan bahkan mengamankan tiket ke babak playoff. Dan selamat datang RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang bakal melaju ke babak playoff FPL Indonesia Season 14. Wow, pembangunan dari RRQ Hoshi yang berjalan dengan mulus ternyata setelah mereka mendapatkan chemistry satu sama lain. Terlihat dengan sangat jelas bagaimana progres mereka dari minggu ke minggu. Yes, benar banget. What a redemption! Balas dendam dengan gaya metal Moreno berhasil dibalaskan dengan bukan hanya dengan gaya metal. Pertama, the final boss is fall down. Yang kedua, babak playoff secure. Wow, dan ini dia satu tim yang berhasil langsung menyematkan namanya di babak playoff. Sekali lagi, please welcome RRQ Hoshi. Qualified to playoff stage. Wow. Dan ketenangan mereka ya. Tadi setelah mereka harus kalah dari game yang pertama, tapi ada reverse yang berhasil dimainkan juga oleh RRQ Hoshi. Wow, the final boss has fall down, has fallen. Wah, memang sulit pastinya untuk mengkudeta tahta yang lagi dipegang oleh RRQ Hoshi. Untuk kali ini mereka bangkit dan Season of the Rookie, satu regenerasi yang cukup sukses untuk RRQ. Yap, ini 4 pemain loh yang naik dan menyisakan hanya Skylar seorang diri. Dan kalau kita lihat dari highlight tadi, di mana serangan yang dibangun ternyata ada satu upaya dari Ki yang tercancel tadi. Yes, dan bahkan perdebatan antara caster Indonesia versus caster Inggris, ternyata caster Inggris kalah dan caster Indonesia yang berhasil memenangkannya. Jadi sebentar lagi kita akan melihat interview menuju ke arah Bude Monster untuk tim pertama yang menuju ke arah babak playoff. Bude Monster, take it away. Mau beli tiket konser sampai tiket pesawat? Bisa. Yuk download Kredivo sekarang. RRQ Hoshi di playoff. Tim pertama yang mendapatkan tiket. Kata-katanya dulu dong untuk tiket pertama dari RRQ. Bismillah, semoga konsisten sampai playoff. Amin. Ramai banget semuanya. Namun, match hari ini, menurut kalian sendiri intens gak sih? Kalau kalian ada top 2
di klasemen ini. Seberapa intens match ini untuk kalian? Apa itu intens? Seberapa ketat? Saking panasnya ya di sini ya. Ya seberapa penting mungkin ya pertahanin upper bracket kita sih. Apa? Top klasemen, sorry. Ya, Sorry, untuk sorry. mendapatkan upper Ya. bracket sebenarnya. Karena tujuan kalian pastinya ingin mendapatkan upper bracket dong. Lawan Bigetron. Di leg pertama, kalian kalah dengan 2-1. Kalian balaskan dengan 2-1 pula. Apa nih? Apa yang berbeda dengan kalian di leg kedua ini? Ya mungkin ya kita juga kan kemarin ke bawah win streak dan anak-anak juga ya solid juga gak pengen lawan Bigetron. Soalnya kita kan leg 1 ya kurang kasih hasil maksimal yang terbaik aja sih sebenarnya leg 1. Dan sekarang dimaksimalkan. Udah maksimal belum sih 2-1? Maksimal kalau band Matilda kayak ya. Jadi tadi yang bikin kalian kesulitan adalah Matildanya kayak Iya tadi game 1 nggak bisa sih tuh, Melisa juga ketemu Matilda kan berat. Ya. Berat, tapi berarti di Ido ya. Ido, bagaimana kamu melawan KYY dari Bigetron untuk kali kedua? Masih tetap susah sih. Masih tetap susah, tapi bagaimana kamu menghalau semua kesulitan itu dan akhirnya bisa balas dendam? Main Gatot. Main Gatot. Ada nggak sih? Kasih tahu dong, ini kan banyak banget nih mulai ya di ranked ya Gatot kaca. Tips biar main Gatot dan anti Gatot. Nggak tahu, nonton Baloy aja, Baloy. Baloy. Itu. Ternyata gitu ya. Tapi ada sesuatu yang akan kita tunjukkan bersama-sama. Apakah itu? Budi juga penasaran. Inilah dia. RRQ berada di puncak klasemen, masih mempertahankan posisinya dari Hall Season Champion sampai sekarang pun demikian. Minggu ke-6 masih di atas. Kerja keras kalian. Ini kan udah dapat tiket playoff, udah dapat ya posisi yang nyaman. Apakah kalian punya plan lain? Akankah kalian mau mencoba untuk mengeksplor sesuatu yang baru dari tim RRQ? Mungkin ada yang Ya kalau mau explore mungkin kita di outgame sih pengen main Pandora lagi. jadi main bersama di outgame ya. Yeah. Sudah yang serem-serem kalian sekarang ya. Lemon sih yang suka, jadi kita suka juga. Pada pengen ikutan kan? Pada pengen ikut kan? Tapi itu bonding kalian ya jadinya. Ya. Oke. Dan mengeksplor di outgame aja, di in-game masih pengen konsisten untuk mempertahankan top 2. Iya, kita setiap hari ya belajar lah. Walaupun kita di scrimnya kurang maksimal, disitulah kita waktunya belajar juga. Soalnya ya balik lagi, ada Abang Keskut dan Bang Kevin, ya dimana kita saat ya kita terpuruk, mereka selalu support kita juga, ngasih tahu kekurangan kita masing-masing lah. Jadi terus walaupun menang masih ada yang dikasih masukan oleh abang-abangan kita, abang-abangan RRQ. Ya. Ya, banyak ya ternyata PR dari tim RRQ yang terus diperbaiki walaupun 8 kali win streak. Namun tadi Sutsujin. Nah, ini Sutsujin mengeluarkan Fanny-nya, lalu juga ada Pain. Bagaimana sih kamu hari ini melawan Bigetron? Susah banget tadi main Fanny-nya. Susah banget. Oke, kamu kan dua-duanya main Fanny nih. Super Ken tadi juga main Fanny. Kamu juga main Fanny. Bagaimana tadi? Ya, gimana ya? Ya main aja sih. Main aja. Main aja ya. Tapi ada nggak sih, Sutsujin, sesuatu yang disampaikan oleh tadi coaching staff dari tim RRQ, karena mereka juga pasti nge-guide kalian untuk lebih baik untuk leg kedua ini melawan Bigetron. Ada sesuatu nggak? Ya, tadi dipedein aja main Fanny-nya sama Bang Keskut. Disuruh pede, gas aja. Ya. Iya, gas aja dan selalu berani. Tapi dari Rins mungkin bisa sharing sesuatu nggak sih? Gimana tadi kamu bisa untuk menghalau semuanya, menghadang segalanya, kunci kemenangan dari Rins? Apa ya, mungkin kita ban Matildanya kayak sih. Oh sama ya, emang kayak ya ini. Morenonya? Ya lumayan sudah juga lawan Moreno.
lumayan sulit juga. Dan nextnya sebenarnya kalian minggu ini tersenyum, masih 8 kali win streak. Next akan ada tempat kalian, ada kita EVO's Glory di hadapan kalian. Ngelihat posisi kalian di atas, nextnya adalah posisi yang kurang baik di posisi 9. Bagaimana kalian ingin menghadapi EVO's Glory di season 14 ini di leg kedua? Apa tuh? Kata Sujin tetap respect. Tetap respect. Ada yang mau disampaikan mungkin Sujin kepada EVOS sebagai mantan dan akan bertemu juga? Ya semangat aja minggu depan. Semangat aja. Ya, Oke, itu aja. ya. Semangat akan cukup untuk melawan kalian. Wah, akan menjadi PR. Namun kalau dari Diren sih belum ngomong ya. Anteng-anteng wae nih. Ren, namamu diteriakin terus kayaknya. Buset Diren! Ada nggak sih motivasimu tersendiri di match kali ini? Balas dendam? Motivasi ya mungkin ketawa. Mungkin ya pengen ngalahin Luke mungkin ya. Karena kan leg 1 kalah lawan dia kan. Dan sekarang hasilnya baik kepada Diren. Ya alhamdulillah hoki juga Bude. Hoki Bude. Tapi dari Diren, apa pelajaran dari leg 1 yang kamu mungkin implementasikan di leg kedua? Yang kamu lakuin gitu untuk melawan Super Luke nih? Mungkin batekin Luke aja. Berani aja gas aja. Ya. Itu. Kalau leg 1 mungkin kan kita mainnya umpet-umpetan gitu, jadi perangnya di mid. Kalau di match tadi kita aku hantam aja. Aku hantam aja. Mode apa ini minggu ke-6? Kalau waktu itu mode Pakito, hantam semua. Minggu ini? Mode botak Bangler. Mulus banget. Ada yang beda? Cuma pisau cukur Maktriku yang baru. Jilat Maktri dengan mata pisau yang nyaman di kulit. Meluncur di atas kulit untuk hasil yang mulus menawan. Jilat Maktri. Mode botak Bangler, oke. Full senyum, berada di pucuk. Ada yang mau disampaikan oleh RRQ Hoshi? Dari Idok. Idok. Ini Kingdom nih yang minta nih. Sampaikan sesuatu, Idok. Abangnya aja katanya. Ya makasih juga lah buat Kingdom yang selalu support kita dari week 1 sampai week 6. Ya buat Kingdom juga jangan berpuas dan jangan sombong ya. Jangan berpuas diri lah. Ya tiap hari kita konsisten dan kasih hasil yang terbaik lah buat kalian. Doain kita. Thank you Kingdom. Buat Kingdom yang di Medan